Hutang bisa membuat hidup jadi berat, apapun jenis hutangnya. Bisa jadi kita punya hutang karena memang ada kebutuhan yang mendesak, seperti orang tua sakit atau mungkin untuk keperluan sekolah anak. Tapi ada juga hutang yang disebabkan karena kita mengejar gaya hidup tertentu, yang akhirnya kita jadi terlilit hutang. Ya, apapun jenis hutangnya, sebetulnya hidup ini akan jadi jauh lebih indah kalau kita bisa hidup bebas dari hutang. Karena itu dalam video kali ini kita mau bahas sama-sama 10 tips untuk kita bisa hidup bebas dari hutang. Yuk kita bahas. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah lakukan analisa. Saat kita udah terlilit hutang, kita nggak bisa bersikap bodoh amat atau nggak mau tahu dengan hutang-hutang kita. Emangnya kalau misalnya kita bersikap bodoh amat dan nggak mau tahu, terus hutang kita selesai begitu saja abrakadabra? Enggak kan? Jadi kita mesti bisa menganalisa. Ambil selembar kertas lalu tulis apa aja jenis hutang kita selama ini, di mana aja, berapa bunganya. Ya, memang sakit sih kita untuk bisa mengakui bahwa kita punya masalah hutang. Tapi kita harus bisa menyadari apa aja sebetulnya hutang yang kita punya. Kita harus bisa aware gitu. Jadi dengan begitu kita bisa mencari jalan bagaimana cara menyelesaikannya. Tips yang kedua, pelajari berbagai macam hal yang berkaitan dengan keuangan. Bagaimana cara mengatur uang, bagaimana metode pembayaran hutang, dan sebagainya. Kita mesti bisa konsumsi konten-konten yang membuat kita jadi semakin melek keuangan gitu, semakin ngerti gitu. Ya, konten-konten kayak misalnya buku, baca buku yang berkaitan sama keuangan kayak Rich Dad Poor Dad, kayak Robert Kiyosaki, buku-bukunya banyak. Kemudian juga Psychology of Money dan berbagai macam jenis buku-buku tentang keuangan lainnya. Kemudian dengerin podcast yang kayak misalnya Dave Ramsey. Itu juga Dave Ramsey tuh punya podcast khusus yang membahas tentang bagaimana seseorang itu bisa membayar hutangnya. Kalau dengerin cerita-ceritanya itu ya, banyak banget orang dengan berbagai macam masalah dan akhirnya bisa diselesaikan dengan baik dengan tips-tips yang diberikan sama Dave Ramsey ini. Kemudian juga kalau di lokal bisa dengerin Prita Gosi dan macam-macam lagi. Banyak sekali pakar-pakar keuangan yang bisa membantu kamu untuk bisa melek secara keuangan. Kalau kita cari informasi sebanyak-banyaknya, kita makin ngerti bagaimana mengatur keuangan kita. Pasti bisa kita melunasi semua hutang-hutang kita. Asal kita sendiri mau disiplin, asal kita sendiri mau memotivasi diri kita sendiri untuk kita jangan menambah hutang kita dan berusaha gimana caranya supaya kita bisa melunasi. Tips ketiga, pilih metode pembayaran yang paling cocok untuk kamu. Jadi waktu kamu tuh konsumsi konten-konten tentang keuangan tadi, kamu belajar banyak tentang keuangan, itu kamu akan diajarkan berbagai macam cara atau metode untuk membayar hutang-hutang kamu. Nah, pilihlah yang paling cocok. Ada yang akan bilang bahwa kamu harus lunasi hutang kamu dari yang paling kecil dulu, baru pelan-pelan naik sampai yang paling besar. Ada yang akan bilang bahwa kamu harus lunasi hutang kamu dari yang bunganya paling besar dulu, supaya kamu tidak terbebani dengan bunga terus-menerus gitu. Jadi ada macam-macam deh nanti yang akan kamu dengar tentang metode-metode pembayaran. Tapi nggak semuanya itu cocok untuk setiap orang. Karena itu kita masing-masing ini harus bisa perhatikan sebetulnya metode yang mana yang paling cocok buat kita. Tips keempat, buat budget. Ya, setelah kita udah melakukan analisa apa aja hutang-hutang yang kita miliki saat ini, kemudian kita udah belajar berbagai macam hal tentang keuangan, kemudian kita sudah memilih metode pembayaran apa nih yang kita mau gunakan untuk hutang-hutang kita. Yang berikutnya adalah mulai buat budget. Ya, buat budget artinya kita harus jujur sama diri kita sendiri. Berapa sebetulnya penghasilan kita setiap bulan, itu mesti dicatat. Kemudian kira-kira keperluan kita untuk keperluan sehari-hari berapa yang harus disisihkan. Kemudian berapa yang bisa dipakai untuk membayar hutang dan lain-lain. Nah, buat budgetnya itu sebetulnya gampang. Yang susah apa? Yang susah adalah disiplin mengikuti budget yang sudah kita buat. Ngapain kita bikin budget kalau kita nggak mau stick ke situ gitu ya, kita nggak mau disiplin mengikuti budget itu. Jadi kita harus tahu persis kemana aja uang kita pergi. Setiap rupiah yang kita terima, kita harus tahu perginya kemana aja. Ya, selain untuk budget bulanan, kita juga harus bikin budget untuk penghasilan-penghasilan tambahan. Kayak misalnya setiap tahun mungkin kita dapat bonus dari kantor atau dapat THR gitu ya. Kita mesti tahu persis alokasikan kemana uang THR dan bonus ini akan pergi itu kemana gitu.
Jangan sampai pada saat datang kita langsung hambur-hamburkan begitu saja. Kita harus bisa alokasikan sebelum uangnya itu datang. Jadi kita tahu berapa persen yang bisa kita gunakan untuk membayar hutang-hutang kita. Tips berikutnya, buat budget untuk pengeluaran lain-lain. Jadi gini, disiplin melunasi hutang bukan berarti kemudian kita nggak bisa menikmati uang hasil kerja keras kita selama ini. Bukan berarti kemudian kita jadi benar-benar irit banget sampai kita nggak bisa menikmati hidup. Nggak gitu juga. Tapi kita bisa buat kayak satu budget lain-lain yang bisa kita gunakan setiap bulan untuk hal-hal yang bisa kita lakukan, hal-hal yang kita suka gitu. Misalnya nih contoh, budget lain-lainnya misal 1 juta. Variasi ya untuk masing-masing orang. Ada yang 500.000, ada yang 1.500.000, terserah deh. Pokoknya ini contoh aja, misalnya 1 juta rupiah nih. Ini bisa kamu gunakan 1 juta rupiahnya ini untuk beli baju, atau untuk beli kopi, atau untuk beli buku, atau beli hal-hal lain yang kamu suka gitu, atau mau makan di restoran yang kamu suka, atau mau buat nongkrong sama teman-teman. Tapi begitu 1 jutanya ini habis, jangan kebablasan ngambil dari pos-pos yang lain, jangan. Tapi udah stop di situ aja gitu. Jadi ini sebetulnya satu trik yang bisa kita gunakan supaya kita bisa disiplin untuk bisa melunasi hutang-hutang kita, tapi juga tetap bisa menikmati hidup kita, bisa menikmati uang hasil kerja keras kita. Tapi nggak sampai kebablasan gitu. Intinya tuh jangan sampai kebablasan lah istilahnya gitu. Jangan menambah hutang baru ya. Ini hanya untuk bisa tetap menikmati hidup aja. Jadi harus ada budget untuk pengeluaran lain-lain. Tips berikutnya, turunkan pengeluaran untuk hal-hal yang tidak esensial. Contohnya kayak misalnya kalau kamu langganan Netflix tapi kamu jarang nonton film, atau kamu langganan Spotify tapi jarang juga dengerin musik, atau misalnya apalagi kalau kamu punya gym membership tapi jarang datang juga ke gym. Ya, berbagai macam deh nih cerita. Atau misalnya kamu langganan audiobook tapi juga jarang dengerin juga gitu. Nah, buat apa langganan gitu? Kamu mesti lihat apa sih selama ini langganan-langganan kamu yang setiap bulan kamu bayar tapi sebetulnya jarang kamu gunakan. Nah, coba deh itu bisa dikurang-kurangi gitu ya, supaya uang itu kelihatannya memang sih dalam 1 bulan kelihatannya kecil, tapi coba lihat kalau 1 tahun lumayan loh, banyak juga. Bagusnya sih kita pakai lebih baik untuk bayar hutang aja kan. Kalau kamu menganggap bahwa hutang kamu itu adalah sesuatu yang penting untuk bisa segera diselesaikan, pasti kamu mau dong untuk bisa mengorbankan pengeluaran-pengeluaran yang tidak esensial setiap bulan untuk bisa dipakai untuk melunasi hutang-hutang kamu. Lakukan apa aja deh supaya bisa segera hutang itu bisa segera lunas. Misalnya nih, transportasi ke kantor. Kalau kamu biasanya naik taksi, sekarang turunin lah naik ojek. Atau kalau misalnya biasa naik ojek, turunin sekarang naik bis gitu. Biasanya kan ongkosnya lebih murah. Atau naik kereta misalnya. Kemudian kalau kamu biasanya kos gitu ya, kos yang premium, turunin lah ke kos yang biasa gitu. Atau mungkin kamu bisa pertimbangkan kalau kamu tinggal sama orang tua dulu gitu, bagaimana kosnya, perhitungannya gitu ya. Nah, itu mesti diperhitungkan dengan baik. Kemudian misalnya apalagi kalau misalnya kamu makan di luar kantor biasanya ya, sekali makan bisa 30.000 sampai 50.000. Gimana kalau kamu masak sendiri di rumah, bawa bekal? Itu lebih murah, jauh lebih murah. Banyak hal sebetulnya yang bisa kita cut gitu ya. Kalau selama 1 bulan itu ada hal-hal yang bisa kita turunkan nih pengeluaran kita untuk hal-hal yang tidak esensial ini, sebetulnya ada banyak banget ya. Kamu akan surprise sendiri, ternyata banyak loh uang yang bisa saya save untuk kita bisa bayar hutang-hutang kita. Ubah kebiasaan. Tanpa kita sadari ada hal-hal yang kita lakukan, kebiasaan kita sehari-hari yang bikin dompet kita cepet kosong. Kayak apa contohnya? Misalnya sering beli kopi-kopi kekinian setiap pagi waktu sebelum berangkat ke kantor gitu ya, pada saat perjalanan ke kantor. Kamu bisa bayangin ya, kopi sama kue yang kamu beli pagi-pagi itu untuk sarapan, itu harganya bisa sekitar 50.000 sampai 60.000. Kalau misalnya dikali 5 hari kerja itu bisa 250.000. Kalau dikali 4 minggu dalam 1 bulan bisa 1 juta. Daripada uang 1 juta itu kamu pakai buat beli kopi di toko kopi, mungkin pada waktu periode kamu lagi bayar hutang ini, kamu bisa bikin kopi sendiri di rumah. Masukin dalam tumbler, bawa ke kantor. Lebih irit kan?
uang 1 jutanya bisa kamu pakai untuk bayar hutang kamu bulan ini. Jadi agak sedikit berkurang kan gitu. Atau misalnya kebiasaan lain, kamu sering jalan-jalan ke mall untuk window shopping gitu di waktu weekend. Pada masa-masa lagi bayar hutang seperti sekarang ini, coba ganti kebiasaan itu. Niat awalnya memang cuma window shopping, lihat-lihat doang. Tapi kemudian akhirnya kamu pulang bawa tentengan. Ya kan, jadinya kan boros kan, nambahin hutang baru lagi. Ngapain? Udahlah, coba ganti dulu kebiasaannya. Untuk sementara ini mungkin gak usah ke mall dulu, mungkin lakukan kegiatan lain, misalnya kunjungi orang tua, atau mungkin lakukan hobi kamu kayak misalnya main musik, atau baca buku, atau jalan-jalan di alam terbuka. Apalah yang sebetulnya tidak terlalu banyak mengeluarkan banyak uang. Jadi kamu bisa fokuskan uang kamu itu untuk membayar hutang dulu. Tingkatkan penghasilan. Ada banyak cara yang bisa kamu lakukan untuk bisa meningkatkan penghasilan kamu untuk membayar hutang ya. Cari part time job, apa aja deh, terserah kamu yang paling tahu lah. Kemudian apa kira-kira bakat dan talenta kamu yang bisa kamu jual. Contoh, kalau kamu pintar melukis, mungkin lukisan kamu bisa dijual lewat online. Atau kamu bisa fotografi, bisa juga foto-foto kamu jual. Atau kamu pintar masak, nah masakan kamu bisa kamu jual tuh ke teman-teman kamu. Atau misalnya kamu pintar jualan, kamu bisa beli barang kemudian jual lagi dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Ini bisa jadi peluang bisnis nanti jadinya. Tapi semua uang yang kamu dapatkan dari hasil jualan-jualan ini harus kamu pakai untuk melunasi hutang-hutang kamu dulu gitu ya. Kemudian bisa juga nih, kamu misalnya di rumah ada barang-barang yang sudah tidak dipakai lagi tapi masih bisa dijual. Daripada buang barang-barang itu hanya sekedar penuh-penuhin rumah kemudian berdebu, lebih baik dijual aja. Uang hasil penjualannya bisa dipakai untuk melunasi hutang. Harus berani bilang tidak ya. Pada saat kamu punya tujuan untuk bisa melunasi hutang-hutang kamu akan jadi kurang populer di tengah teman-teman kamu. Mereka akan menawarkan berbagai macam hal sama kamu, tapi kamu harus berani bilang tidak sama semua tawaran-tawaran itu. Jadi misalnya kalau mereka ngajakin kamu nongkrong, lalu kamu milih untuk ada di rumah aja. Atau waktu mereka ngajakin kamu ngopi, kamu bilang enggak karena kamu sudah bikin kopi sendiri di rumah. Kemudian sesudah itu waktu mereka ajak kamu jalan-jalan ke Bali misalnya, kamu pilih untuk kerja aja. Ya memang kamu akan jadi kurang populer, enggak apa-apa gitu ya. Pede aja waktu kamu bilang tidak sama mereka. Karena sebetulnya waktu kamu lakukan itu, kamu tuh sedang melakukan suatu misi. Kamu sedang benar-benar menyingkirkan semua tawaran-tawaran ini untuk bisa melunasi hutang-hutang kamu. Itu lebih penting saat ini. Ya udah, fokus aja ke situ dulu gitu. Jadi mereka percaya deh sama saya, mereka akan baik-baik saja. Mereka akan lupa juga kok. Untuk periode waktu tertentu ini terpaksa kamu harus bilang tidak dulu, harus berani bilang tidak. Fokus pada tujuan. Melunasi hutang memang gak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Kudu sabar, kudu konsisten, kudu disiplin. Kamu gak akan merasa nyaman, betul. Tapi kamu sedang melakukannya untuk hidup yang lebih baik, untuk bisa hidup bebas dari hutang. Ya, fokus pada tujuannya. Apa tujuannya? Melunasi semua hutang-hutang kamu. Hidup tenang dengan bebas dari hutang. Kalau kamu sudah bisa mencapai tujuan itu, percaya deh sama saya, kamu akan merasa lega banget waktu kamu bisa hidup bebas dari hutang. So, selamat mencoba ya. Hari ini saya udah bagikan 10 tips bagaimana caranya kita bisa melunasi hutang. Mudah-mudahan video hari ini bisa bermanfaat buat kamu. Kalau kamu mau nonton video-video saya yang lain, kamu bisa klik salah satu video yang ada di screen ini. Thank you for watching. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.